kosannya ada? Ya. Di situ. Oh ini nih. Ada. Ada. Jak, tolong Jak. Punten. Ya. Aman nggak bunganya? Bunga aman. Bang Ferdi udah aman belum? Aman. Belum. Rena aman? Aman. Oke. Dad, bisa dikasih tahu ya kan Dad, hari ini pasti genap 3 tahun Kak Vanessa dan juga almarhum Bibi sendiri nih Dad. Seperti apa nih Dad? Ya kan datang ke sini menyempatkan waktu nih Dad. Iya. Iya, ya hari ini tanggal 4 November 2024 bertepatan dengan 3 tahunnya meninggalnya almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi, atau kita sebut juga dengan 1000 harinya kurang lebih. Nggak terasa sudah 3 tahun aja kepergian kakak dari Mayang, Vanessa, dan kakak ipar dari Mayang, Bibi. Hari ini kita menyempatkan untuk ziarah ke makam Vanessa dan Bibi seperti biasanya. Memang ya udara juga bagus, nggak begitu panas, nggak hujan. Jadi tadi Didi takutnya hujan gitu ya, nggak bisa ziarah. Tapi alhamdulillah cuacanya bagus. Hari ini alhamdulillah Didi dan Mayang beserta ada juga sama maminya menyempatkan untuk ziarah ke makam Vanessa dan Bibi. Dan kita lihat juga tadi udah ada bunga, mungkin dari keluarga Pak Faisal juga mungkin sudah kesini kali ya. Jadi alhamdulillah ya, Didi tadi udah kirim doa, begitu juga Mayang Al-Fatihah buat Vanessa dan Bibi. Dad, tadi malam katanya sempat ada bau harum melati nih di kediaman Dede. Jadi tanya Mayang mimpi nggak? Mayang nggak dimimpiin, tapi memang tadi malam ada bau melati jam 1 ya. Mayang lagi ngedit endorsan, jadi juga lagi ada kerjaan di laptop, tiba-tiba ada wangi bunga melati. Mayang langsung bilang ke Dedi, "Dad, bau melati." Jadi nggak bisa ngomong tuh, Dedi juga nyium bau melati dari malam, bau nyium gitu. Ya udah, akhirnya Mayang udah ini aja wudhu aja, sholat, kirim Al-Fatihah untuk kakak ya. Karena tadi malam itu nggak nyangka, Dedi pikir Dedi aja yang nyium gitu, makanya Dedi nggak mau ngomong sama Mayang gitu. Ternyata Mayang nyium juga ya tadi malam. Ya mungkin almarhum datang ya, menyempatkan diri untuk datang dan mengingatkan kali ya. Ya jadi sebenarnya nggak harus ada bau melati juga, pasti kan Dedi datang gitu ya. Cuman tadi malam itu sama-sama kita berdua menyium bau melati, dan ya udah Dedi kirim Al-Fatihah untuk Eca, dan Dedi bilang besok Dedi sama Mayang akan datang ziarah ke makam kakak. Mayang gimana? Kakak. Sama sih, udah nggak dimimpiin, cuman memang nyium melati. Kalau digigit tiba-tiba ada sekibat bau melati. Mungkin itu bukan biasa juga kalau Kaisa kayak masih tahu. Dad, berarti ada jadwal yang ditunda ya, karena jadi menyempatkan dulu untuk berziarah. Iya, hari ini sebenarnya Mayang juga masih ada magang gitu ya. Jadi dia bilang nggak usah magang dulu gitu, karena kita fokus aja dulu ke makam kakak gitu kan. Terus udah bilang sama mentornya, sebenarnya bukannya magang sih, sebenarnya perpisahan, karena Mayang sudah habiskan magangnya. Jadi ada acara makan-makan dengan mentornya. Terus dia bilang sama Mayang untuk izin aja besok aja, karena kita fokus hari ini ke makam aja, karena apalagi tadi malam kakak datang ya dengan bau melati gitu ya. Jadi kita jangan
ganggu dengan acara-acara yang lain gitu, fokus ke sini aja gitu. Jadi ya alhamdulillah ya Dedi udah di sini, cuaca juga cerah juga. Memang ada beberapa schedule sebenarnya hari ini, tapi Dedi geser besok Rabu sama Kamis. Jadi hari Senin ini benar-benar fokus ke ziarah ke makam Vanessa dan ke makam Dedi. Buat Dedi dan Maya mungkin kenangan apa sih masih selalu terlintas ketika mengingat Vanessa lain? Ya, seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, pastinya kalau dibilang yang paling berkesan, yang paling nggak pernah kita lupain berdua itu adalah perpisahan 2 minggu sebelum almarhum dan almarhumah pergi lama-lamanya ya. Karena perbedaan waktu mereka pergi dengan ulang tahun ini kan cuma 2 minggu ya. Dan mereka merayakan mereka memberikan surprise ke Dedi pada saat itu 2 minggu sebelum mereka pergi itu ulang tahun Dedi tanggal 13, mereka bikin acara di salah satu mall di daerah Jakarta Selatan. Itu yang nggak bisa dilupain sih gitu. Mereka udah booking restorannya, mereka buat beliin. Dedi apa gemeter ya mas? nggak nyangka gitu ya, baru udah 3 tahun ini kayaknya baru kemarin gitu ya kita merayakan sama-sama ulang tahun. Jadi ulang tahun itu yang nggak bisa dilupain sih gitu. Jadi bawa Gala juga pada waktu itu. Jadi ada Eca, ada Bibi sama Gala gitu kan, sama Dedi sama Mayang. Aduh, itu benar-benar nggak pernah terpikir gitu kalau mereka tuh mau pergi sebelum mengadakan perpisahan yang terakhir ulang tahun Dedi gitu. Sebelumnya belum pernah merayakan seperti itu, merayakan bersama juga sama Bibi juga gitu. Dan itu yang nggak bisa dilupain sama Dedi sama Mayang, dan Mayang juga dipesan sama Aica pada saat itu gitu ya, harus kuliah dan harus ngebahagiain Dedi, harus lulus S1, jangan kayak kakak dia bilang gitu, kalau bisa nanti kuliahnya bareng-bareng. Ini Dedi itu ngomongnya depan Dedi juga, aduh bener-bener nggak nyangka gitu 2 minggu sih sebelum itu dia mengatakannya ke Mayang pesen pendidikannya harus lulus S1, terus ngebahagiain Dedi, terus nanti kita kuliah bareng ya, bertiga itu ngomong bertiga di depan Dedi, dia diam aja gitu ngeliat Eca ya. Nah, itu sih. Terus ada kue ulang tahun Dedi, terus Dedi tiup, ya udah main ulang tahun di situ, foto bersama, dia peluk Dedi gitu kan. Habis itu turun ke bawah, Dedi suruh pilih itu hari itu, dia kayak seperti udah pilih aja, beli apa aja deh itu. Dedi bilang kan pada saat itu, karena kalau kamu udah berkeluarga, Dedi tahu kamu udah berkeluarga, mendingan buat beli susu Gala aja. Enggak ada, Bibi juga maksa itu, Bibi sampai Bibi tuh milihin baju buat Dedi itu, ini aja deh, ini semua ini baru kemarin gitu. Itu sih yang nggak bisa dilupain ya dari kepergian Eca dan Bibi. Setelah itu 2 minggu baru dengar kabar, shock banget gitu, kayak nggak percaya mereka pergi gitu ya. Dia mungkin melihat Gala yang sekarang sudah mengerti kalau mama papanya sudah begitu begitu. Tadi sempat kesini sempat cium lisan mama sama papanya juga. Kasihan ya, udah makin besar. Ya sebenarnya nggak beda sih sama Mayang ya. Kalau Mayang kan memang ditinggal mamanya saat dia masih bayi ya. Kalau Gala kan masih 1 tahun gitu, dan Dedi bisa nggak aja tuh ya, orang tuanya masih lagi sayang-sayangnya ya, perginya juga kan bersama Gala ya, waktu itu ke Surabaya, itu tiba-tiba ditinggal pada saat umur masih 1 tahun, butuh kasih sayang gitu. Dan sekarang udah besar 4 tahun, melihat perkembangan Gala ya, semoga ya Dedi sih semoga nanti harapan Dedi juga berharap mentalnya sekuat Mayang gitu ya. Mayang kan mentalnya kuat banget ya, dia lahir ke dunia aja udah dikasih masalah gitu ya sama Allah gitu ya, nggak mengenal mamahnya. Nah Gala juga begitu ya, 1 tahun sudah diberikan masalah yang berat sekali ya, ditinggal mamahnya, ditinggal maminya, papinya gitu. Semoga sih menjadi anak yang kuat di depannya untuk Gala ya, harapan Dedi gitu ya. Tapi dia sekarang udah sekolah, mungkin melihat teman-temannya dijemput oleh papi maminya, papa mamanya, sementara dia belum nggak ada ya. Jadi mungkin pasti dia nanya
dan makin lama Didi lagi makin mengerti. Sekarang ini sudah mengerti pastinya kan, mungkin onti-ontinya atau omnya di sana kan bisa memberikan penjelasan. Ya, udah umur 4 tahun Didi rasa sih udah mulai mengerti. Ya semoga galak kuat lah, makin ke depan makin besar. Tahun depan udah umur 5 tahun 6 tahun ya, semoga semakin kuat aja untuk galak. Mayang, mungkin ini kan seperti kayak meneruskan legasinya Vanessa di dunia entertain ya. Kamu sendiri kan mulai dari nol nih. Kamu sendiri gimana menghadapi rintangan-rintangan dan sekarang sudah mulai terlihat kan usaha hasil kamu nih di dunia entertain? Ada rencana pengajian atau seperti apa 3 tahun ini? Iya, sebenarnya ada ya untuk 3 tahun ini atau baru ini sebenarnya mau santunan kayak dia sebenarnya ada acara, tapi nenek kan lagi sakit ya di rumah, jadi nggak memungkinkan untuk mengadakan pengajian di rumah. Nanti kalau nggak hari ini ya besok mau Mayang jadi mau datang ke salah satu yayasan yang memberikan santunannya. Didoakan juga oleh anak dia. Tapi sebenarnya pengen ya mengadakan pengajian, tapi ibu lagi kan neneknya Mayang itu udah umurnya hampir 90 tahun gitu ya udah. Tapi kan kalau mau mengadakan pasti di sana kan rumah masa kecilnya Vanessa gitu. Jadi kemungkinan untuk pengajian enggak, tapi mau datang ke yayasan yatim piatu buat memberikan santunan. Tiap tahun tuh nggak sih? Ya setiap tahun rutin. Ziarah si Mayang memberikan ada yatim piatu ziarah selamat ya. Waktu 1 tahun sebelumnya sama ke itu mamanya Uje ya. Dia mereka juga punya yatim piatu. Mungkin juga kemungkinan juga ke sana. Kalau nggak besok bisa.
dan kelakuan baik gitu ya. Jadi nggak pernah menaruh dendam kepada Jody gitu ya. Bahkan pada saat waktu Dedi pernah ke Jombang itu Dedi pengen jenguk ya, tapi waktu itu nggak bisa ya, belum bisa, masih proses pengadilan gitu. Jadi waktu itu kan pernah ke Jombang juga kan, ngeliat mobilnya, terus Dedi kan menabur bunga di jalan tol itu, dia nabur bunga jalan tol, terus ngeliat mobilnya yang ringsek itu, sekalian mau lihat Jody sebenarnya, tapi kan nggak bisa. Jadi ya Dedi udah ikhlas aja gitu. Jadi apapun yang sudah terjadi ya udah lah. Kalaupun Dedi mengambil langkah-langkah hukum juga tidak mengembalikan Vanessa dan Bibi ke dunia ini. Saya udah ikhlas aja ya, semoga ini menjadi pelajaran juga buat Jody ke depannya agar hati lagi ya sampai saat ini juga Jody belum pernah datang ke rumah Dedi, belum ketemu Dedi sama Mayang. Tapi apapun itu mungkin kesibukannya Jody ya, Dedi sekali lagi mengikhlaskan apa yang sudah terjadi ya. Kalau kita melihat ke belakang terus kita nggak akan maju-maju gitu. Nggak ada orang yang ingin terjadi musibah ini kan bukan dari Jody gitu kan, yang sudah takdir gitu ya. Berarti Jody belum pernah menghubungi Dedi pasca dia keluar dari Iya, belum tuh. walaupun di media sosial belum gitu, sangat disayangkan sekali gitu. Tapi nggak apa-apa, Dedi juga nggak marah gitu ya. Sejak ada di DM juga nggak pernah, di media sosial juga nggak gitu. Ya sudah nggak apa-apa gitu kalau memang intinya. Jadi yakin Dedi sudah pernah dengar statement Dedi kan sebelumnya kan, Dedi juga diwawancara yang Dedi bilang pintu terbuka lebar untuk Jody kalau memang mau ketemu Dedi gitu. Bahkan tadi malam harapan Dedi gitu ketemu di sini gitu ya. Dia kan tahu pasti 4 tahunnya Vanessa, 3 tahunnya pasti tahu kan. Harapan dia malah ketemu di sini gitu. Ternyata ya nggak tahu udah datang atau belum, jadi nggak tahu. Jadi memang belum ketemu tuh, belum di DM, belum ada SMS atau chat ke Dedi. Ya sangat disayangkan sih, tapi nggak apa-apa lah. Ya sudah, ya, Jody juga yang Dedi dengar juga sudah bekerja ya di Raffi ya kalau nggak salah ya, di Raffi Ahmad. Sudah Impan sudah di titik nol lagi memulai bekerja lagi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ya Dedi doakan semoga Jody lebih baik lah ke depan. Ded, mungkin dengar nggak sih kabar kalau misalnya rumah donasi buat Gala sekarang disewakan gitu. Mungkin tanggapan dari Dedi sendiri seperti apa? Iya, untuk masalah donasi, Dedi sekali lagi nggak tahu menau ya. Dari awal kan Dedi juga udah bilang kalau Dedi nggak setuju dengan penggalangan donasi rumah untuk Gala gitu kan. Tapi akhirnya itu berjalan terus akhirnya juga terkumpullah dana yang ya lumayan fantastis ya gitu ya untuk Gala ya. Dedi berterima kasih sekali kalau donasi itu diberikan oleh masyarakat Indonesia yang mencintai Gala ya, sayang menggala. Tapi pada saat itu Dedi memang apapun itu bentuknya Dedi nggak setuju, karena Dedi tidak menandatangani apapun, kerjasama apapun, pokoknya dari awal Dedi tidak setuju. Tapi itu tetap berjalan kan. Nah terus dibelikan rumah kan, dibelikan rumah, terus dana donasinya juga berapa Dedi juga nggak tahu menau pada saat itu. Terus ditempati hanya beberapa bulan atau tahun, sekarang sudah tidak ditempati lagi kan, karena ada ya kemarin ada huru-hara sedikit lah mengenai donasi itu kan. Sampai sekarang kalau disewakan Dedi tidak tahu gitu. Ya dengar sih, tapi Dedi tidak mau tahu lah gitu ya untuk rumah donasi itu yang sudah disewakan. Terus setelah disewakan itu ya mudah-mudahan uang sewanya itu bisa digunakan untuk Gala juga ya, untuk sekolahnya, untuk kebutuhannya gitu ya. Dan berapa disewanya juga Dedi tidak tahu. Sampai sekarang hanya mendengar rumah donasi Gala udah tidak ditempati oleh Gala dan disewakan, tapi rinciannya Dedi nggak tahu. Ya semoga aja uang sewanya itu digunakan dengan baik, dengan semestinya, dengan untuk kebutuhan Gala. Tapi sejauh ini komunikasi gimana sih dia terkait Gala? Mungkin Mayang pernah menghubungi melalui onti-ontinya yang di sana atau seperti apa Mayang? Ya kalau Mayang kan terakhir ulang tahun ya kemarin, ngasih baju Spiderman ya, topeng Spiderman gitu ya. Kapan itu Mayang? Boleh cerita Mayang? Yang pas kemarin Gala ulang tahun itu aku sempat ngasih kado kan, ngasih
berarti belum bertemu sama sekali deh sama Mayang. Belum. Hanya mengirim kado Iya, pada saat itu. belum bisa karena ya udah tahu lah, Dedi nggak mau jelasin di sini ya, teman-teman media juga tahu lah, jadi ya agak sulit juga lah gitu. Tapi nggak apa-apa lah, biar waktu yang akan berbicara nanti. Semakin besar Dedi yakin Gala akan ya mencari ontinya, mencari keluarga dari mamahnya ya, mencari Dedi pasti ya. Mungkin nanti SMP lah, kalau misalnya dia udah bisa jalan sendiri, udah mandiri, dia bisa cari tahu tentang Dedi, tentang mana, nggak apa-apa. Kalau memang sekarang memang dipersulit dan bisa ketemu ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak mau nanti jadi huru hara lagi kan, udahlah kita jalani hidup. Sekarang dia lagi fokus sama Mayang, fokus sama karirnya, sama kuliahnya, biarkan waktu aja nanti akan berbicara. Nah ada satu lagi memang kan Mayang kan memang ada satu kado gitar yang belum nggak bisa itu dikirim melalui Grab atau dikirim melalui Gojek ya, karena Mayang tuh pengen kasih langsung karena itu custom ya, di necknya itu ada nama Gala gitu. Karena ya bicara pun Dedi ini kan dari keluarga yang darah seninya kental sekali ya. Kita lihat Vanessa bisa main gitar, bisa masuk ke dunia entertain, terus Mayang juga ya bisa main gitar gitu. Jadi yakin darah seni Dedi mengalir di Gala. Jadi yakin dia bisa, kalau misalnya diarahkan ketemu Dedi aja nanti, ketemu ontinya aja nanti dia jadi main gitar. Entahlah dia sama Gala itu mau main gitar atau drum atau keyboard atau apa, yang penting dia harus punya skill di musik gitu kan. Selain pendidikan dan pengajiannya, sekarang dia kan juga ngaji kan ya. Di samping itu dia harus ada bakatnya atau talentnya yang harus diasah gitu dari kecil gitu. Kayak Mayang kan 5 tahun aja kan udah ada ngajarin main gitar kan ya, sampai sekarang akhirnya alhamdulillah dia punya bakat dan talent di gitar. Mayang, Kang Bandong, video kamu yang cover lagu Rose dan Bruno Mars banyak yang lagu Apache itu yang kamu main pakai gitar listrik, banyak mendapat respon yang positif sekali daripada netizen. Kamu sendiri nyangka nggak sih akhirnya mungkin bakat yang selama ini Dedi sudah ajarkan, walaupun sempat diterpa oleh banyak sekali komentar yang tidak baik, sekarang kamu sudah bisa membuktikan dan netizen mengatakan banyak positifnya. Gimana? Ketika aku cover lagu Apache Bruno Mars featuring sama Rose itu karena kan memang yang kita tahu lagu itu lagi booming banget ya, booming banget, dan akhirnya aku dan Dedi Ngulik. kita ngulik melodi dari Apache Yang sejam itu ya, terus langsung kita hafal dan kita bisa bikin ada 2 versi. kita bikin Yang cosplay ya gitu. nanti Jadi Bruno jadi Mars cuman Bruno Mars belum diposting, ntar lihat aja ya. Jadi udah bikin itu. Terus ya kalau yang baru aku upload ini yang aku versi ini yang main gitarnya, cuman besok mungkin baru aku upload yang versi sama Dedi. Ini lucu banget sih, kalian pasti ketawa lucu banget. Yang Dedi secara pribadi bangga ya melihat Mayang gitu ya. Dedi sudah menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, ya dana yang gak sedikit ya buat ngarahin almarhum dan Mayang untuk fokus di musik. Dan ya sekarang ya Mayang lagi apa yang dia tanam sekarang dia menuai ya. Jadi benar-benar Dedi bangga sih ngeliat dia gitu. 1 jam aja ngeliat Bruno Mars tuh langsung dimulik, langsung oke, udah langsung bikin cover gitu. Dan Dedi juga baca sih komen-komennya karena memang kan lagi viral ya Bruno Mars itu. Ya, bangga sih sama Mayang. Ya. Mungkin almarhum Vanessa juga pasti bangga ya ngeliat adiknya yang sekarang udah masuk ke dunia entertain, terus pendidikannya juga nggak ditinggal ya. Yakin kakak di atas sana pasti bangga. Oke, terima kasih. Terima kasih. ya. Din, gue mau lewatin ambil mic. Gue masuk lagi terkenal. Fotoin dulu ya, Dedi Mayang dulu ya sama itu maju.
video. Satu, dua, tiga. Ya. Ayo. Oh, pas ya. Satu, dua, tiga, dua. Ayo, Mayang. Sini ya. Ya. Dua. Tiga, dua. Yang ke Vanessa aja. Terus. Ya. Satu, dua. Hah? Kayaknya dipenjarakannya 20 setahu aku ya. Cuma ntar searching aja. Tapi kecewa karena kan berharapnya dihukum mati kan. Lagi. Oke. Bertiga juga tadi Mas. Iya. Yuk sini, yuk. Tadi berdua soalnya yang Vanessa aja. Dia di tengah. Oh, dia di tengah ya. Pegang. Bentar ya, aku bikin video dikit ya. Oke. Mbak Yanti udah? Udah. Oh, yang sama Dedi belum? Belum. Enggak, tolong Kak Afri, Kak, yang sama Mbak Yanti. Udah? Iya, ya, makasih. Amin. Masuk. Iya, boleh keluar. Yang sama Dedi ada ya? Iya. Bukan. Nggak tahu. Untungnya dia. Besok ya? Dikabarin kayaknya sih ke Umi Tatu yang Cibubur, tapi kan dia harus janjian dulu